Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anak-anakku sekalian. Semoga di pagi hari ini kita masih semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jadi pada materi ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke, jadi dalam peredaran darah manusia itu organnya terbagi atas dua. Jadi ada dua organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada jantung, dan yang kedua ada pembuluh darah. Jadi mudah diingat ya, cuman dua, ada jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh. Oke, jantung. Apa itu jantung? Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi fungsi jantung itu adalah untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Makanya di dalam tubuh kita itu, di seluruh tubuh kita itu ada darah karena dipompa oleh jantung ya. Jadi fungsi dari jantung tadi adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, di dalam jantung ini ada gambar jantung. Jadi jantung itu dia terbagi atau terdiri dari 4 bagian. Jadi 4 bagian atau istilahnya 4 rumah atau 4 ruangan ya. Ruangan yang pertama ada yang namanya bilik kanan, yang kedua ada namanya bilik kiri, yang ketiga ada namanya serambi kanan dan serambi kiri. Jadi setiap sisi ada 2 tempat, ada bilik dan ada serambi, kiri dan kanan. Jadi ini salah satu contoh gambar jantung yang ada pada tubuh manusia. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Oke, selanjutnya yang kedua tadi ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu apa? Jadi pembuluh darah adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya darah. Jadi darah mengalir ke seluruh tubuh itu melalui pembuluh darah. Karena adanya pembuluh darah di dalam tubuh manusia, makanya manusia itu tergolong sebagai makhluk dengan sistem peredaran darah tertutup ya, karena di dalamnya karena darahnya beredar melalui pembuluh darah. Oke, nah di pembuluh darah itu terbagi juga atas 2. Jadi di dalam tubuh kita pembuluh darah itu juga terbagi atas 2. Ada yang namanya pembuluh arteri dan ada yang namanya pembuluh vena. Nah, kalau di gambar ini anak-anakku bisa lihat ada 2 warna ya. Ada pembuluh darah yang berwarna merah dan ada pembuluh darah yang berwarna biru. Nah, kalau pembuluh darah arteri itu dia berwarna merah. Kalau pembuluh darah vena dia berwarna biru. Nah, mungkin bisa anak-anakku lihat, mungkin ada di tangannya kelihatan pembuluh darah yang berwarna kayak kebiru-biruan. Nah, itu adalah salah satu pembuluh vena yang ada di dalam diri kita. Nah, dari kedua pembuluh darah ini dia juga memiliki peran atau fungsi yang berbeda. Apa saja peran dan fungsinya? Kita lihat. Kalau untuk arteri, pembuluh arteri yang tadi berwarna merah, fungsinya itu untuk mengalirkan darah atau tempat mengalirnya darah yang dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi ingat, kalau arteri itu fungsinya mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh.
Nah, jadi darah yang di bawah itu, yang dari jantung itu sudah ada kandungan oksigennya yang berasal dari paru-paru. Jadi ingat, kalau pembuluh arteri gunanya untuk mengalirkan atau tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh vena. Nah, apa tadi fungsi pembuluh vena? Pembuluh vena berfungsi itu kebalikan dari arteri. Jadi kalau arteri tadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, maka vena itu, pembuluh vena mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Dari ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Apa yang dibawa darah dari seluruh tubuh? Yaitu karbon dioksida, dan kembali ke jantung, dan nanti di jantung akan kembali ke paru-paru, karbon dioksidanya ditukar dengan oksigen. Jadi sangat jelas perbedaannya ya. Kalau arteri tadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dengan membawa oksigen. Sedangkan pembuluh vena mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung dengan membawa karbon dioksida. Oke, anak-anakku sekalian, saya kira itu tadi beberapa pelajaran atau materi yang sempat Bapak bawakan pada hari ini. Jadi ingat, pelajaran hari ini harus diingat ya. Nah, semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.